Pulau Sulawesi dengan keindahan alamnya yang terbentang dari utara sampai ke selatan. Namun di bagian barat daya di atas Selat Makassar terdapat awan yang gelap dan sangat pekat yang menyebabkan pesawat berisi 102 orang meninggal dunia. Inilah tragedi Adam Air 574. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Cliff. Di video ini saya membahas tragedi Adam Air 574. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dari korban tragedi penerbangan Adam Air 574. Peristiwa ini bukan sekedar catatan kelam dalam dunia penerbangan, tapi juga menjadi perenungan untuk kita bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan sesama. Kita masuk pada informasi umum. Tanggal 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 574 dengan rute domestik Jakarta, Surabaya, Manado jatuh di perairan Selat Makassar lepas pantai Majene. Tragedi ini telah melibatkan 102 orang meninggal dengan 90 penumpang dan 6 awak. Tipe pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-400 dengan nomor registrasi PKKKW yang dioperasikan oleh PT Adam Sky Connection Airlines. Pesawat Adam Air tersebut diterbangkan oleh pilot yang bernama Refri Agustian Widodo yang telah bergabung dengan Adam Air sejak tahun 2006 dan co-pilot yang bernama Yoga Susanto yang telah bergabung dengan Adam Air sejak tahun 2006. Di dalam tragedi ini, seluruh penumpang dan awak pesawat dinyatakan meninggal dunia, sehingga menjadikan salah satu kecelakaan yang mematikan dalam sejarah penerbangan di Indonesia. Kita masuk kepada kronologinya. Pada 1 Januari 2007, Adam Air 574 melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya untuk mengangkut penumpang dan melakukan pengisian bahan bakar. Pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, pesawat lepas landas dari Bandara Juanda. Berdasarkan jadwal, pesawat ini akan tiba di Bandara Samratulangi, Manado pukul 16.14 waktu Indonesia Tengah. Setelah pesawat lepas landas dari Bandara Juanda, akhirnya pesawat mengudara. Dan pesawat dilaporkan putus kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bandara Hasanuddin Makassar setelah kontak terakhir pada pukul 14.53 waktu Indonesia Tengah. Pada saat putus kontak, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil barat laut dari kota Makassar. Didapati juga bahwa pada saat itu pesawat berada di ketinggian 35.000 kaki. Didapati lagi bahwa sistem ILS, Inertial Reference System, atau sistem navigasi pesawat rusak. Dan saat itu pesawat masuk ke cuaca yang sangat buruk. Pilot tidak sengaja mengubah autopilot ke manual, membuat pesawat berbelok ke kanan dan semakin miring ke kanan. Autopilot ini dirancang untuk pesawat agar pesawat dapat terbang dengan arah yang lurus ke depan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Pesawat kemudian berbunyi back angle, back angle, back angle, yang artinya pesawat tersebut telah melewati batas kemiringan yang aman dan pesawat miring ke kanan melewati 35 derajat. Menurut Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Budi Mulyawan Supiono, situasi pesawat bergetar hebat sehingga struktur kendali pesawat rusak dan pesawat kemudian menghantam air dan badan pesawat yang telah hancur dan terbelah akibat kecepatan tinggi dan gaya gravitasi yang melebihi kemampuan badan pesawat. Jadi pesawat itu ketika sudah jatuh, pesawat itu telah hancur berkeping-keping di atas udara.
Pasca kejadian jatuhnya pesawat Adam Air 574 pada 1 Januari 2007, seluruh Indonesia diguncang oleh duka nasional. 102 orang di dalam pesawat dinyatakan tewas setelah Boeing 737-400 dengan nomor registrasi PK-KKW hilang kontak di atas perairan Majene, Sulawesi Barat. Operasi pencarian besar-besaran dilakukan oleh TNI, Basarnas, dan bahkan ada bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat dengan membawa kapal penyelamat dan teknologi sonar laut dalam. Namun pada awalnya, badan utama pesawat tidak segera ditemukan. Hanya serpihan-serpihan kecil dan barang-barang penumpang yang mengapung di laut. Setelah pencarian selama berbulan-bulan, pada tahun 2008, bagian kotak hitam atau flight data recorder dan rekaman percakapan pilot atau cockpit voice recorder akhirnya ditemukan di dasar laut sekitar 2.000 meter. Temuan tersebut menjadi kunci bagi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan, yakni karena kru penerbangan kehilangan kendali saat berusaha memperbaiki sistem navigasi atau ILS. Artinya bahwasannya ada kesalahan manusia di dalam penerbangan ini, dan tidak menyadari bahwa pesawat telah miring ekstrim ke kanan dan akhirnya menukik tajam ke laut. Kejadian ini memicu evaluasi besar terhadap standar keselamatan penerbangan di Indonesia melalui Departemen Perhubungan yang saat itu melakukan audit menyeluruh terhadap maskapai milik dalam negeri. Akibatnya, izin operasi Adam Air dicabut pada tahun 2008. Maskapai tersebut berhenti beroperasi. Peristiwa Adam Air 574 meninggalkan pelajaran penting bagi dunia penerbangan bahwa keselamatan dan disiplin tidak boleh dikorbankan demi efisiensi atau tekanan sosial. Tragedi ini memperkuat komitmen Indonesia untuk memperbaiki sistem pelatihan pilot, pengawasan teknis, dan regulasi keselamatan penerbangan sipil. Terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton video ini, dan aku berharap bahwa video ini bisa tersampaikan dengan baik melalui informasi yang aku sampaikan dan juga pesan yang aku sampaikan. Sekian aku sebagai Cliff, aku pamit undur diri.